Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak yang akan membantu saudara untuk bisa memahami firman Tuhan di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebahagiaan orang fasik itu adalah kebahagiaan yang semu, bukan yang sejati dan yang kekal. Dari Mazmur 37, yaitu sebuah puisi atau nyanyian Daud yang dinyatakan kepada Tuhan. Mazmur ini kita akan kenal sebagai mazmur yang sifatnya itu adalah mazmur pengajaran, penuh dengan pepatah, dan dikenal dengan mazmur akrostik, yaitu yang berurutan menurut abjad dari bahasa Ibrani. Dimulai dari Alef dan kemudian berakhir dengan Tov. Hari ini mari kita sebelum mempelajari lebih jauh tentang mazmur ini, kita akan datang kepada Tuhan, mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Dia. Kita menyembah Dia di dalam keintiman, dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa mempercayakan diri kami kepada Engkau kembali. Dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu, menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan menerangi kami hari ini untuk memahami kebenaran firman. Melepaskan kami dari setiap ketakutan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita sembah Dia, agungkan dan tinggikan namanya pada hari ini. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus Tuhan, ya lalabata karalarmu, syararar ya lalaba, ya lalalamu, syaralalaba, Mari serahkan kehidupan kita, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Biarkan ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah Kepercayaan kami kepada janji-Mu, pada Yesus Juru Selamat. Haleluya. Aku berserah, aku berserah, aku berserah.
bersyukur Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami Yesus yang menyelamatkan kami, menjadikan sebagai pembela dan penolong kami yang setia, dan menyertai kami oleh hadirat Roh Kudus. Dan biarlah pada hari ini kebenaran firman-Mu ini akan menguatkan kami dan memberikan penyerahan sepenuhnya hanya kepada Engkau, didasarkan kepada janji firman-Mu yang tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Mazmur 37 ini berbentuk akrostik. Jadi dari kata pertamanya itu dalam setiap bait itu dimulai dari abjad Ibrani. Dari Alef, Bet, kemudian Gimel, Dalet, dan seterusnya. Tetapi membentuk satu kata-kata tertentu. Nah, ini contoh Mazmur akrostik ini ada di dalam Mazmur 9, 10, 25, 34, 37. Lalu kemudian nanti di dalam jilid kelima. Kita tahu bahwa Mazmur itu 150 itu dibagi ke dalam 5 jilid. Nah, dalam jilid kelima itu ada 4 Mazmur akrostik, yaitu 111, 112, 119 yang paling terkenal. Dan kemudian 145. Nah, karena itu kita akan melihat jenis Mazmur-Mazmur juga banyak. Ada Mazmur pujian, pengucapan syukur, ada Mazmur iman, ada Mazmur disebut sebagai ratapan. Ada juga Mazmur yang sifatnya imprecatory. Ya, kita sudah bahas sebelumnya itu Mazmur yang sifatnya itu mengungkapkan amarah dan mendoakan orang lain itu dikutuk oleh Tuhan. Tetapi itu nanti ada jenis-jenis tertentu dan kategori tertentu. Nah, di dalam Mazmur 37 ini tergolong sebagai Mazmur pengajaran. Karena dia menggabungkan begitu banyak pepatah-pepatah yang dapat digali ke dalam kerangka yang ditaruh itu cukup longgar dan mengeksplorasikan 2 tema utama. Jadi kalau kita baca Mazmur 37 ini tema utamanya 2. Ya, 2 bagian besar. Yang pertama adalah kemakmuran yang kelihatan dari orang fasik. Jadi kita akan melihat di sini bahwa orang fasik itu sepertinya diberkati, makmur, sejahtera, kaya, nyaman gitu. Tetapi yang kedua, temanya adalah perlunya orang beriman atau orang yang setia ini mempercayai Tuhan, mempercayai Yahweh. Kita melihat di sini kata Yahweh yang dicetak di dalam huruf Tuhan, huruf besar semua. Dan bagaimana orang benar ini perlu untuk menaruh perlindungan hanya kepada Yahweh. Jadi ada 2 tema utama ketika kita baca nanti ini, taruh di dalam pikiran kita. Satu, kebahagiaan orang fasik itu memang semu. Makanya dikasih judul di dalam LAI sebagai kebahagiaan orang fasik adalah semu. Tapi yang kedua, bagaimana kita menyerahkan diri, mempercayakan diri kita kepada Yahweh dan menaruh perlindungan hanya kepadanya. Ada frasa yang berulang-ulang ditulis oleh pemazmur, yaitu oleh Daud. Dan frasa ini kalau kita pelajari ini menjadi marker atau menjadi penanda untuk kita bisa berpindah kepada bagian lain. Jadi seperti kayak pengelompokan itu bisa kita lakukan dengan frasa-frasa. Ada frase yang 2 yang paling jelas, yaitu akan dilenyapkan. Nah, ini berbicara tentang nanti orang fasik. Nasib orang fasik itu pada akhirnya adalah akan dilenyapkan. Tetapi kepada orang benar nanti ada lagi frase yang berbicara tentang mewarisi negeri. Inherit the land, mewarisi negeri. Jadi dari 2 ungkapan yang berulang-ulang. Jadi kalau kita membaca Alkitab, karena Alkitab ini kan waktu ditulis belum ada cetak tebal, belum ada cetak miring, ya nggak seperti sekarang komputer kalau kita mau menekan sesuatu kita akan bikin dia hurufnya cetak tebal atau dikasih warna atau dibesarkan. Tapi pada waktu itu mereka menulis semua bahkan dengan pakem yang sangat rapat, ya hurufnya tidak boleh sembarangan dengan jumlah kolom, jumlah baris yang semuanya itu sudah ada aturannya.
Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, kalau si penulis ingin menekan sesuatu, memberikan apa yang dia mau sampaikan, maka yang dia lakukan adalah dengan mengulang-ulang kata atau ungkapan atau frasa tertentu. Jadi itu alasannya kalau kita membaca menemukan kata yang berulang-ulang. Bukan karena mereka nggak punya ide, bukan. Tapi karena itu adalah yang memang mau ditekankan, bahkan kadang-kadang menjadi tema utama. Nah, mari kita lihat kalau kita membagi Mazmur ini berdasarkan tadi penanda, yang ungkapan penanda itu, maka ayat 1 sampai 11 ini kita golongkan sebagai satu kelompok, yaitu seruan, panggilan untuk mempercayai Yahweh terlepas dari kemakmuran orang fasik yang sedang kita lihat. Gitu. Jadi untuk mengatakan begini, kamu melihat ini ya, orang fasik ini makmur, tapi ini loh yang kamu harus tahu. Jadi mari kita mempercayai Yahweh. Yang kedua, dari ayat 12 sampai 22 itu digambarkan tentang nasib dari orang fasik itu pada akhirnya seperti apa. Kalau kita melihat di sini nasibnya mengerikan, ya, bahwa mereka ini akan menggertakkan giginya, Tuhan mentertawakan mereka, mereka akan terhunus pedang mereka sendiri. Jadi mengerikan sekali nasib mereka. Jadi jangan kita, itu sebabnya kalau orang cemburu melihat sekarang orang fasik, kok kayak mereka kaya ya, enak-enak ya mereka berdosa. Aku sementara susah-susah begini, hidup menjaga kekudusan, kok mereka enak. Tapi kita nggak tahu, sebenarnya kenikmatan mereka itu sebentar akan hancur. Bahkan dikatakan dipakai ungkapan seperti lisut, seperti rumput. Artinya sebentar lalu kemudian dia akan layu dan terbakar, kering, lalu habis. Kita bisa melihat orang-orang yang kelihatannya kaya menikmati kekayaannya hanya karena satu masalah hukum. Boom, selesai saudara. Habis semuanya. Jadi mari kita lihat ini yang digambarkan supaya kita tidak kaget ketika melihat orang fasik dalam keberdosaannya. Sepertinya menikmati kehidupannya tapi sebenarnya ujungnya adalah bahaya. Lalu ayat 23 sampai 29 menggambarkan berkat-berkat kepada orang setia. Jadi Tuhan tetap memberkati dengan memberikan kepada kita, dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar. Walaupun dia jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Dan dikatakan dari muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar mengemis roti. Jadi artinya Tuhan akan mencukupkan. Walaupun kita melihat bahwa gak seperti orang fasik yang kelihatannya wah berfoya-foya, tetapi Tuhan mencukupkan. Bukankah itu yang bisa kita saksikan? Saudara-saudara, selama masa COVID, kita masih bisa terpelihara sampai hari ini. Lalu kemudian juga ayat 35 sampai 38 itu 30 sampai 34 itu adalah kontras antara orang fasik dengan orang benar sekarang ini. Lalu dilanjutkan dengan kontras di masa depan. Ayat 35 sampai 38. Apa yang akan terjadi antara orang fasik dengan orang benar berkaitan dengan masa depan mereka. Di sini akan kelihatan sekali, contohnya dalam Mazmur 35 ini masa depan orang fasik itu seperti apa. Dikatakan aku pernah melihat orang fasik yang kejam, yang sepertinya tumbuh mekar bagaikan pohon aras di Libanon. Artinya pohon aras itu adalah pohon yang paling kuat, pohon kayu besi yang biasa dipakai untuk sebagai pilar atau fondasi dari rumah-rumah, istana, bahkan termasuk bait suci, kapal-kapal. Artinya lihat orang fasik yang kejam, diktator, politik yang kejam, otoriter, tetapi mereka hidupnya kok enak. Tetapi dikatakan, ketika aku lewat, ia lenyap. Aku mencarinya, tidak kutemukan lagi. It's just a history, kira-kira begitu. Udah gak ada lagi. Dulunya wah, denger namanya kita ketakutan. Tapi sekarang gak ada.
Ya, kita bisa melihat orang-orang seperti ini yang dulunya kelihatannya waduh, penguasa daerah itu, tapi sekarang mungkin jadi bahan tertawaan. Mungkin rumahnya udah seperti rumah yang terbengkalai dan tidak ada lagi bekas-bekas. Sepertinya orang takut gitu ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa pendurhaka dibinasakan bersama-sama. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Lalu kemudian di dalam ayat 39 sampai 40 adalah sebuah undangan untuk kembali menaruh kepercayaan kepada Yahweh. Jadi begitu kira-kira pembagian daripada Mazmur 37 ini. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Karena ini adalah bentuk pengajaran yang bersifat penggembalaan. Maka si pemazmur yaitu Daud, seorang gembala, ini ingin memakai pepatah-pepatah ini sebagai dorongan untuk orang percaya mengubah sikap hati mereka. Ya, memang betul ada orang fasik diberkati kelihatannya. Sekarang bagaimana kita melihat? Ada ungkapan yang mengatakan cara kita memandang sesuatu itu sudah menjadi sebuah persoalan. The way we look to the problem or at the problem, it's already a problem itself. Jadi kalau kita melihatnya salah, ya udah jadi masalah. Kalau kita melihatnya itu dengan proporsi yang tepat, maka kita bisa mencari jalan keluar. Itu bedanya antara orang yang bijak, yang hidup takut akan Tuhan, dengan orang yang kanak-kanak atau orang yang bebal. Kalau orang bebal, orang kanak-kanak itu kalau melihat sebuah masalah panik. Tapi orang bijak, orang yang melewati masa-masa sulit dan bertemu Tuhan, biasanya dia akan tenang. Dia bahkan mengatakan, ini bukan sesuatu yang harus kita agung-agungkan, besar-besarkan. Nah, ini nggak ada artinya. Ya, waktu saya di kantor saya sebelumnya, saya taruh sebuah lukisan besar. Lukisannya itu antara singa yang besar dan jantan dengan anak singa yang mengaumnya kelihatannya kenceng. Lalu ditulis di situ bahwa orang bijak kalau dia mendengar ancaman-ancaman atau provokasi, dia akan tenang, dia akan diam atau bahkan mengabaikan. Ya, kadang-kadang kan kita suka lihat orang mengejek kita, maki kita kalau di jalan gitu. Abaikan saja. Karena kalau kita dibilang dilakonin, kejar-kejaran itu di jalan, akhirnya ribut dan biasanya kecelaka, saudara. Ya. Nah, ini yang kita akan belajar di sini. Bagaimana kita mengubah sikap hati kita terhadap kenyataan. Loh, ini kenyataan, Pak. Betul, kenyataan. Karena ada kecenderungan orang benar menjadi geram. Dikatakan di sini, jangan kamu geram, jangan kamu iri hati. Karena memang ternyata secara natural, secara alamiah, memang kita bisa kesel. Memang kita akan jadi geram. Kok bisa ya Tuhan ya? Aku susah-susah jaga hidup benar. Kok dia enak-enak malah bisa berhasil? Tentu. Makanya si pemazmur menyadari hal itu. Dia bilang jangan kamu geram. Walaupun kamu melihat orang fasik, pembuat kejahatan itu hidupnya seolah-olah diberkati, nyaman, sejahtera. Tetapi lebih baik kamu melihat kepada Tuhan bahwa sekalipun kelihatannya orang fasik ini kelihatannya lebih baik, bahkan lebih kuat daripada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan kamu bahkan mungkin dalam posisi yang paling lemah. Seringkali kita lihat di satu daerah-daerah tertentu orang Kristen itu teraniaya. Mereka seperti nggak punya kekuatan melawan. Ibadah mereka ditutup, mungkin diusir dari kampung itu. Kok sepertinya Tuhan tidak bela. Kita berada dalam posisi yang paling lemah. Nah, pada waktu kita menghadapi kondisi seperti itu, orang-orang yang setia kepada Tuhan ini harus memutuskan di dalam hati mereka untuk tidak menjadi marah. Karena dikatakan janganlah kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu geram, jangan kamu iri hati.
Tetapi apa dikatakan? Percayalah kepada Tuhan. Mempercayai Yahweh. Bahkan dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Karena dia akan bertindak untuk membela orang benar dan orang yang setia. Jadi, kamu gak usah iri, jaga hati kamu. Lalu kemudian dikatakan, kita gak cuma menjaga-menjaga aja, ya seperti di dalam strategi bola, attacking is the best defense. Menyerang itu adalah sebuah pertahanan yang baik. Jadi apa yang kita lakukan? Jangan cuma bertahan tok. Kita mesti juga agresif membangun yang benar. Yaitu apa? Mempercayai Allah. Kemudian kita akan terus melakukan yang baik. Kita akan terus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kenapa saudara-saudara? Sebab ada sebuah bahaya, ancaman. Bila kita, orang benar ini, mulai iri saja. Mulai fokus kita kelihat kepada, kenapa ya kok mereka bisa berhasil ya? Kok mereka enak-enak ya? Kita mulai menghabiskan energi kita menjadi iri kepada mereka. Bertanya-tanya tentang bagaimana mereka bisa dapat duit. Kenapa ya kok bisa korupsinya enak gitu, kayaknya nggak ketahuan. Berbuat jahat, berbuat fasik, kok kayaknya enak nggak ketahuan. Lalu kita mulai fokus kepada keberhasilannya mereka itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita sedang ditarik oleh si jahat, oleh si musuh, oleh iblis, untuk terjebak masuk ke dalam kelompok mereka. Lalu kemudian kita bilang, kayaknya memang benar ya. Ngapain sih saya mesti hidup kudus? Melayani Tuhan, menjauhi dosa. Sementara yang gini enak, mending aku ke sana. Nah saudara perhatikan baik-baik, pelan-pelan kita dibawa masuk ke sana. Hanya dimulai dari kita mulai iri. Itu sebabnya kalimat pertamanya, jangan kamu iri, jangan kamu geram. Karena itu titik pertamanya kita bisa masuk dan terjebak. Bagian dari kelompok orang fasik. Ingat, Mazmur ini selalu jangkarnya itu adalah Mazmur 1 dan Mazmur 2. Apa itu dikatakan? Jangan kamu duduk di kalangan pencemooh. Dari mana kita bisa masuk ke sana? Nah ini salah satunya. Kalau kita mulai iri, kalau kita mulai pengen menghabiskan energi kita hanya untuk menyelidiki mereka. Bukan kita fokus kepada apa yang Tuhan akan lakukan. Nah jadi jalan keluarnya bagaimana Pak Markus? Jalan keluarnya adalah kembali lagi. Lakukan yang baik, berlakulah setia, jangan kamu gampang tergoda dengan jalan-jalan orang fasik. Lalu Alkitab memberikan kepada kita kenyataan dari kebenaran. Bukan kenyataan dari yang kita lihat, tapi kenyataan dari kebenaran yang akan kekal. Yaitu dikatakan kebahagiaan mereka ini ternyata cuma sesaat. Segera lisut seperti rumput dan layu. Mereka akan dilenyapkan. Will be cut off. Dipotong saudara. Wah. Itulah nasib mereka. Mengerikan. Mereka gak akan sampai kepada pertandingan akhir dengan selamat. Kecuali mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena ada prinsip Alkitab sepanjang masa. Selalu ada keterkaitan antara satu tindakan dengan konsekuensi. Istilah modernnya kita bilang there is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Anda pesan-pesan di ujungnya harus ketemu kasir kan? Kita boleh aja pesan apa saja di dalam makanan itu. Tapi nanti di ujungnya kita mesti bayar. Sama juga. Kita boleh melakukan segala tindakan-tindakan yang bahkan jahat. Tapi di ujungnya kita akan bayar. Apakah dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan masa depan kita, semuanya. There is no free lunch. Apapun tindakan kita harus kita terima konsekuensinya. Sebaliknya juga sama. Kalau kita hidup dengan benar, takut akan Tuhan, mentaati kebenaran firman, ujungnya kita akan melihat hidup kita berjalan di dalam kebenaran dan menjadi serupa seperti Kristus. Nah karena itu, coba lihat ayat 15. Pedang orang fasik akan menikam dada mereka sendiri. Busur mereka akan dipatahkan. Dikatakan begini, mereka itu udah niat ya, akan menusuk orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin. Jadi artinya mereka akan memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas. Tapi justru pedang itu berbalik menusuk tubuh mereka. Artinya apa? Biarkan Tuhan bekerja untuk membalikkan keadaan. Jangan kita
menumpahkan darah kepada orang ini. Biarkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Karena tidak ada satupun yang akan terluputkan dari Allah. Jadi kalau kita melihat orang fasik itu hidupnya berlimpah, sepertinya kita mengatakan, aduh kok dunia ini udah kacau ya. Kenapa kok orang jahat malah enak, orang benar kok malah tertindas. Kelihatannya kok sudah kebalik gitu dunia ini. Saudara-saudara, di dalam pemahaman kebenaran firman, yakinlah ini. Karena Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan kalau dia menciptakan, dia selalu menciptakan dengan hukum keteraturan. Ada order, ada keteraturan, ada tatanan yang benar. Jadi ketika ini terbalik, bukan berarti Allah gagal, bukan. Tetapi pada dasarnya cara kita yang memandang, kita melihat bahwa sepertinya Allah gagal. Padahal tidak. Allah punya kerangka, ruang untuk mengizinkan orang fasik ini cukup waktunya nanti akan dihakimi. Jadi jangan iri dengan mereka, biarin aja. Tetapi apa yang kita mesti lakukan? Bahwa kita akan terus memutuskan mempercayai Yahweh, mempercayai Tuhan. Bukan mempercayai dunia dengan segala cara kerja mereka. Enggak, kita mempercayai Yahweh. Karena apa? Karena satu, Allah itu setia. Firman-Nya ini bisa kita andalkan. Ciri Allah yang paling jelas dan tidak pernah berubah adalah Dia Allah yang setia. Dan itulah sebabnya kita bisa andalkan Dia. Firman-Nya ini tidak ada yang gagal. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan hilang lenyap, tapi tidak ada satupun iota. Iota itu saudara huruf Yahudi. Yod, huruf Y. Bentuknya cuman kayak sebuah koma. Tidak ada koma ini pun yang hilang. Kalau di dalam Yunani, iota itu kan titik. Dan itu mempengaruhi semua nanti tatanan sebuah kata. Tidak ada satupun titik itu yang akan hilang lenyap. Jadi saudara-saudara, kalau firman ini kita pegang, Allah setia menggenapinya. Jadi kita nggak perlu merasa iri dan panik. Dalam konteks perjanjian lama, dikatakan bahwa Tuhan akan bertindak. Jadi saudara perhatikan, kalau nanti kita baca ya tentang Allah di sini, maka selalu Allah dikaitkan dengan sebuah tindakan. Contohnya, ya, Tuhan akan bertindak. Jadi Tuhan bertindak. Ia menerbitkan. Nantikanlah Tuhan karena Dia akan bertindak. Tuhan membuat kamu mewarisi negeri. Jadi selalu ketika terkait dengan Tuhan selalu ada tindakan. Apakah tindakan itu dikatakan memberi, bertindak, menopang, mengeluarkan, menetapkan, menolong, meninggikan, membebaskan. Artinya apa? Tuhan pasti bertindak. Jadi kalau kita mempercayai Tuhan, izinkan Dia memperlihatkan dirinya dengan tindakan yang akan Dia lakukan seturut dengan janjinya. Lalu kemudian, kenapa kita mempercayai Allah? Karena ternyata Dia bukan cuma bertindak, bukan cuma setia, tapi juga Dia mewariskan kepada kita warisan. Kalau konteks perjanjian lama, tentu bangsa Israel fokus warisannya adalah apa? Tanah. Ya, tanah perjanjian itu warisan mereka. Negeri, dikatakan kamu akan mewarisi negeri. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara-saudara sekalian, ada 3 warisan yang Paulus dan Yesus dari perjanjian baru, sepanjang perjanjian baru digambarkan dan dijanjikan kepada orang percaya. Ada 3 warisan kita. 1, warisan kita adalah hidup kekal. Kamu telah mewarisi hidup kekal. Jadi warisan kita pertama hidup kekal. Keselamatan yang kekal di sorga. Yang kedua, warisan kita adalah bumi. Dikatakan kamu akan mewarisi bumi. Di dalam pemerintahan kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah di bumi bersama dengan Yesus Kristus. Kita memerintah. Ada warisan yang kedua, bumi. Tetapi yang ketiga, warisan orang percaya adalah dikatakan dalam kitab Ibrani, surat Ibrani, yaitu janji-janji Allah.
Jadi seluruh firman Tuhan yang dijanjikan kepada kita itu warisan kita. Efesus 1 ayat 3 mengatakan kamu telah diberkati dengan segala berkat-berkat sorgawi. Apa itu? Sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Yang semua dibungkus dalam bentuk janji-janji firman. Jadi kalau kita nggak mau baca firman, ya bodoh sendiri kita. Kenapa kita nggak berhasil? Padahal dijanjikan di sini keberhasilan itu. Dijanjikan di sini berdasarkan firman Tuhan. Maka karena itu mari terima, percaya. Karena Tuhan bukan cuma setia, bukan cuma dia pasti bertindak, tetapi juga dia adalah Tuhan yang memberikan warisan kepada kita. Dan ada satu kebenaran yang menjadi kenyataan ini. Memang orang benar bisa jatuh. Jadi tidak ada kita mengatakan, oh kita pasti nggak pernah gagal. Tidak. Alkitab mengatakan di sini, kamu bisa jatuh. Bukan berarti kita sengaja jatuh, bukan. Atau karena Tuhan tidak sanggup melindungi, bukan. Ada banyak alasan kita bisa jatuh. Karena kebodohan kita, karena tipu daya iblis, karena mungkin adalah keadaan di sekeliling kita, atau karena pemberontakan kita. Tapi juga bisa saja karena keadaan itu atau kegagalan kita itu membuat kita jatuh. Tetapi dikatakan begini, apabila orang benar itu jatuh. Jadi berarti mungkin kan? Tetapi dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Nah, jatuh boleh, tapi tidak boleh flat on the floor gitu. Kalau flat on the floor artinya udah KO. Udah gak bisa bangun lagi. Udah mati. Tapi dia tidak tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan kata lain, ketika kita gagal, bahkan mungkin, ini worst case ya, keadaan terburuk, kita jatuh ke tangan orang fasik. Seperti Daud. Dia jatuh ke tangan orang Filistin dan di situ dia bingung, dia mau ngapain. Bahkan dia bertindak seperti orang gila. Dia masuk dalam perangkapnya orang musuhnya dia. Tetapi, saudara-saudara, janji Tuhan mengatakan, aku ditopang oleh Tuhan. Dengan kata lain, saya mau menutup dengan kebenaran ini. Kita boleh gagal, tetapi jangan tinggal di dalam kegagalan kita. Bangkit dan berjalan kembali. Jangan menyerah untuk kita melakukan kebenaran. Karena Tuhan akan menyelamatkan orang benar. Tuhan adalah perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Meluputkan dari tangan orang fasik. Menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepadanya. Kiranya pembelajaran pada hari ini menolong kita. Menaruh kepercayaan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan yang bersetia dan bertindak. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Memberikan kami kekuatan. Tuhan yang memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi Engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya bersinar atas Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Kebenaran, sukacita dan damai Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara kita semua dari hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.